Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita ke materi yang sebelumnya, yaitu video kali ini adalah video yang ketiga dari total ada satu, dua, ya mungkin ini yang terakhir. Video dari materi pembelajaran epidemiologi gizi terkait dengan masalah defisiensi, ya, masalah defisiensi. Nah, terakhir kemarin di video kedua, saya sudah membahas tentang ya, masalah atau kondisi-kondisi apa yang terkait dengan defisiensi gizi yang sudah kita bisa kendalikan maupun yang belum. Nah, sekarang kita akan melanjutkan terkait dengan determinannya, ya. Jadi apa sebenarnya yang menjadi root cause atau penyebab masalah terjadinya defisiensi gizi, baik itu mikronutrien maupun makronutrien, baik pada anak-anak maupun juga pada ibu, ya. Jadi mungkin teman-teman dari mahasiswa sudah pernah melihat atau mempelajari gambar ini. Jadi gambar ini memang sudah sangat well known sekali sejak tahun 1990, karena sejak saat itu UNICEF itu sudah mengembangkan yang namanya root cause atau determinan masalah dari gizi, dimulai dari outcome, penyebab langsung, penyebab tidak langsung, hingga akar masalah atau basic causes, ya. Nah, kalau kita membacanya dari sisi sebelah kanan, dari outcome, maka status gizi ibu dan anak itu dipengaruhi secara langsung oleh dua hal, yaitu masalah intake-nya atau masalah asupannya. Ini adalah areanya ahli gizi, areanya kita, bagaimana memastikan kecukupan kebutuhan gizi daripada ibu dan juga anak. Dan yang kedua adalah yang menyebabkan secara langsung masalah gizi terjadi pada anak dan ibu adalah status infeksi, ya. Jika ibu atau anak mengalami kondisi infeksi atau dia mengalami sakit, maka besar kemungkinan ibu atau anak tersebut akan punya resiko lebih besar untuk mengalami masalah gizi kurang maupun gizi buruk, ya. Jadi dua hal itu adalah dua penyebab secara langsung yang bisa mempengaruhi kondisi masalah gizi pada anak dan ibu. Nah, sebelum terjadinya penyebab langsung tadi, bisa jadi ada beberapa kondisi yang secara tidak langsung sebenarnya juga berpengaruh terhadap kejadian outcome yang ada di ujung tadi, yaitu masalah gizi pada ibu atau masalah gizi pada anak. Ini berlaku pada anak-anak yang stunting, wasting, underweight, ibu yang mengalami KEK, atau ibu yang mengalami anemia. Prinsipnya sama, ya, secara umum sama. Nah, dari gambar yang berwarna orange ini, kita bisa melihat sebenarnya juga ada hal-hal yang menyebabkan secara tidak langsung. Apa saja itu? Tentu ibu atau anak akan mengalami masalah ketidakcukupan konsumsi makan jika di rumahnya atau jika di lingkungannya itu memang tidak tersedia asupan pangan atau makanan yang berkualitas, bergizi, aman, yang bisa diakses oleh mereka. Bisa jadi juga mungkin ada pola-pola konsumsi pangan yang berbeda di lingkungan keluarga mereka. Misalkan kondisi-kondisi di mana keluarga itu lebih memprioritaskan secara patrialistik. Kebutuhan utama masalah makan itu dimulai dari ayah dulu, dimulai dari bapak dulu. Ketika ayah atau bapak sudah terpenuhi kebutuhannya, maka kemudian baru anaknya, maka kemudian baru istrinya, gitu ya. Nah, itu bisa jadi hal-hal yang seperti itu menyebabkan kondisi secara langsung juga terpengaruh, yaitu kecukupan makanannya. Hal lain juga secara tidak langsung adalah bagaimana pola asuh pemberian ASI dari seorang ibu kepada anak, bagaimana ibu hamil itu kemudian sudah siap atau belum dalam menyiapkan ASI eksklusif, kemudian bagaimana nanti ibu setelah melahirkan dengan anak sudah lebih dari usia 6 bulan, sudah siap untuk menyiapkan MPASI yang aman, berkualitas, bergizi, ya. Kemudian juga banyak hal yang lain juga berpengaruh terhadap baik itu kecukupan konsumsi makannya atau yang juga berimplikasi terhadap resiko dia mengalami infeksi. Contohnya misalkan kebersihan dan sanitasi makan, sanitasi lingkungan.
ya. Kemudian hal yang lain juga berpengaruh adalah eh, pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Seberapa besar akses keluarga itu mendapatkan pelayanan kesehatan dan juga akses terhadap lingkungan yang bersih. Contohnya misalkan yang paling mendasar adalah kebutuhan individu terhadap akses air bersih. Bagaimana nanti mereka memasak dengan air bersih, bagaimana mereka membersihkan tubuhnya dengan air bersih, ya. Di mana kondisi-kondisi tersebut secara tidak langsung semakin besar mereka apa namanya mudah untuk mengakses air bersih, maka semakin kecil mereka untuk mengalami paparan terhadap infeksi. Sebaliknya, infeksi atau kondisi penyakit menular yang terjadi pada seorang ibu dan anak akan semakin besar jika akses terhadap lingkungan yang bersih itu semakin kecil, ya, sehingga bisa dikatakan bahwa lingkungan-lingkungan atau wilayah-wilayah yang punya keterbatasan terhadap akses air bersih, punya keterbatasan terhadap fasilitas buang air besar secara tertutup semakin kecil, maka eh, peluang atau resiko masyarakat sana untuk mendapatkan atau menderita penyakit infeksi juga akan semakin besar, ya. Nah, tetapi penyebab langsung, penyebab tidak langsung itu secara mendasar juga ada masalah yang ada di bagian hulunya, ya, ada di bagian hulunya. Nah, yaitu mulai dari pembangunan ekonomi, politik sosial budaya, bagaimana Indonesia ini masih punya gap antara orang-orang yang berada di wilayah Jawa dengan wilayah-wilayah yang ada di wilayah timur atau wilayah ujung barat sana, bagaimana akses mereka terhadap pangan, harga produk makanan yang mungkin tidak bisa terjangkau, ya. Jadi banyak sekali sebenarnya akar-akar masalah yang juga jauh lebih besar berada di ujung sana, ya. Kemiskinan, akses terhadap pengetahuan dan pendidikan gizi, daya beli, akses informasi, akses pelayanan terhadap perawatan kesehatan dan seterusnya, ya. Jadi ini yang tadi saya sampaikan di video yang pertama, bahwa masalah gizi itu masalah yang kompleks dan bisa dikatakan isu ini menjadi isu yang sangat apa namanya tidak mudah, ya, tidak mudah dibandingkan penyakit-penyakit yang lain, ya. Karena masalahnya ini bukan hanya pada masalah satu individu keluarga saja, tapi ini berkaitan dengan background latar belakang dengan wilayahnya, bagaimana pemerintahnya, bagaimana kondisi lingkungan sekitarnya, ya. Sehingga semua itu sangat berpengaruh. Nah, sehingga dari akar masalah tadi kita perlu juga mengetahui apa dampak masalah gizi ini secara langsung, ya. Nah, kalau teman-teman lihat gambar ini, sebenarnya ini gambar yang eh, apa namanya terlihat kompleks, ya. Tapi sebenarnya prinsipnya adalah kita bisa melihat bahwa ada sebuah lingkaran setan di sini yang menyebabkan jika ada salah satu fase kehidupan di antara kita itu tidak terputus dari masalah gizi, dari masalah malnutrisi, maka masalah itu akan berlanjut ke periode tahapan kehidupan berikutnya, ya. Contoh misalkan, anak-anak yang dilahirkan dalam kondisi baby low birth weight atau berat badan bayi lahir rendah, itu akan punya risiko lebih besar untuk mengalami child stunted atau anak-anak yang nantinya mengalami kependekan, ya. Nah, anak-anak yang pendek ini kemudian juga akan semakin besar untuk mengalami risiko pada masa dia remaja nanti mengalami stunted, dan pada akhirnya nanti pada saat dia hamil, terutama untuk remaja-remaja wanita, maka juga ada kemungkinan dia mengalami ibu hamil yang berisiko tinggi, ya, susah untuk menambah berat badan, kemudian akhirnya juga melahirkan berat badan bayi lahir yang rendah lagi, sehingga semua itu kemudian menjadi sebuah lingkaran yang harus kita putus, ya, karena dari setiap tahapan kehidupan itu punya dampak yang spesifik dari masalah kesehatannya, ya. Nah,
lebih spesifik lagi untuk dampak kejadian stunting pada pada perkembangan otak ya seseorang anak ya. Misalkan adik-adik lihat bahwa di sebelah kiri ini kita bisa membedakan mana mana perkembangan otak yang dialami pada anak-anak yang stunting dan mana anak-anak yang sehat ya. Teman-teman bisa mengetahui bahwa banyak sekali apa namanya akson-akson sistem saraf yang tidak terhubung dibandingkan yang anak yang sehat ya. Eh, Hal ini kemudian bisa punya dampak secara eh, apa namanya baik itu motorik maupun kognitif terhadap anak tersebut ya, sehingga nanti yang bisa kita ketahui bahwa anak-anak yang stunting itu juga punya risiko untuk memiliki kemampuan kognitif dan motorik yang rendah dibandingkan anak-anak yang sehat. Kemudian juga tentu anak-anak yang stunting, anak-anak yang dilahirkan dengan berat badan bayi lahir rendah, itu akan lebih sulit untuk catch up pertumbuhannya di masa-masa berikutnya ya. Dan sekarang juga semakin berkembang bukti-bukti evidence menunjukkan bahwa anak-anak yang dilahirkan BBLR dan stunted pada masa-masa balita ada kemungkinan dia punya peningkatan resiko untuk mengalami penyakit tidak menular ya. Sudah masih kecil dia mengalami BBLR, tuanya dia nanti mengalami penyakit tidak menular, penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, obesitas, stroke, dan penyakit jantung. Jadi tentu hal ini sesuatu yang sangat kita tidak harapkan, sehingga kita kembali lagi tadi harus memutus mata rantai dari vicious cycle of malnutrition di slide sebelumnya tadi. Nah, apa saja yang sudah kita lakukan, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki masalah gizi. Nah, Presiden Jokowi sendiri kita bersyukur bahwa pada masa kepemimpinan beliau saat ini, dia sangat concern terhadap masalah gizi. Dia sangat concern terhadap masalah-masalah yang saat ini mungkin hanya di zaman ini kita bisa mendengar stunting itu menjadi prioritas masalah penanganan oleh pemerintah ya. Sehingga semua orang sekarang sudah semakin familiar apa itu stunting, apa itu 1000 hari pertama kehidupan ya. Karena sekali lagi ini harus muncul dari komitmen pemerintah untuk menangani masalah gizi. Nah, saat ini Indonesia sudah mengikuti apa yang menjadi rekomendasi secara global. Ada dua intervensi yang sudah dilakukan, yaitu intervensi gizi secara spesifik dan intervensi gizi secara sensitif. Jadi kalau teman-teman ingat gambar determinan masalah penyebab kekurangan gizi pada anak dan ibu tadi, kita tadi menyebutkan ada dua layer yang menyebabkan terjadinya masalah gizi, yaitu penyebab secara langsung maupun penyebab tidak langsung. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, intervensi-intervensi yang dikatakan spesifik itu ketika intervensi tersebut secara langsung itu mengatasi atau mengintervensi masalah atau penyebab langsung dari kejadian kekurangan gizi ya. Sedangkan sensitif itu adalah sebuah intervensi program yang ditujukan pada penyebab-penyebab tidak langsung ya. Intervensi pada lingkungan, memperluas akses terhadap air bersih, kemudian pembangunan fasilitas sanitasi ya. Kemudian ada peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan ya, BPJS, kemudian ada pendidikan atau edukasi terhadap pemberian makanan bayi dan anak, kemudian meningkatkan harga pangan yang lebih murah. Itu semuanya adalah intervensi yang disebut dengan secara sensitif ya. Nah, kalau kita lihat secara spesifik bagaimana intervensi itu sudah dilakukan, kita bisa melihat bahwa intervensi-intervensi gizi spesifik itu bisa dilakukan berdasarkan target kelompok sasaran ya. Pada remaja dan wanita usia subur misalkan. Maka intervensi spesifik yang prioritas untuk bisa kita lakukan adalah suplementasi tablet tambah darah pada anak-anak remaja. Ya, ini untuk mengatasi ketidakcukupan asupan besi pada para remaja. Ibu hamil misalkan, ada pemberian makanan tambahan. Pada ibu hamil, pada ibu menyusui dan anak-anak balita misalkan, ada suplementasi tablet vitamin A. Ada
ada tata laksana gizi buruk, ada suplementasi zinc untuk mencegah atau untuk mengobati diare, ada manajemen terpadu untuk balita sakit biar dia tidak mengalami kondisi gizi buruk yang lebih lebih parah ya, dan seterusnya. Jadi ini merupakan jenis-jenis intervensi yang sudah dilakukan oleh Indonesia untuk masalah secara langsung. Sedangkan masalah-masalah yang secara tidak langsung, maka kita melakukan intervensi secara sensitif ya. Misalkan penyediaan air minum, penyediaan fasilitas buang air besar dan tertutup ya. Kemudian misalkan peningkatan akses untuk JKN ya, pemberian bantuan uang tunai. Teman-teman mungkin pernah mendengar juga ada istilah PKH ya, pemberian bantuan cash kepada program keluarga harapan ya, dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya adalah kalau intervensi gizi spesifik itu bersifat secara langsung terhadap dua masalah penyebab kekurangan gizi, sedangkan intervensi gizi sensitif itu adalah upaya-upaya yang dilakukan memang mengatasi untuk masalah-masalah secara tidak langsung ya. Baik. Nah, jadi itu akhir dari slide perkuliahan untuk mata kuliah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.